Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pada malam hari ini? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mungkin saudara yang pulang kerja atau mungkin yang ada di rumah, mari siapkan hatimu untuk kita masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, sebab Dialah segalanya bagi kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus malam hari ini. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, penyembahan kami ke hadirat-Mu, dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Urapi ibadah ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kamu layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar
kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari katakan, kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Amin. Oleh kuasamu Tuhan, Engkau menebus kami, Yesus. Kasih-Mu, terima kasih Bapa, Engkau yang memulihkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku Tuhan. Oh, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya. Oleh kuasa darahmu Tuhan, Kau selamatkan kami. Oleh kuasa darahmu, Kau tebus kami, Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Engkau tebus kami dari luput dosa, dari kelemahan kami, dari keterikatan kami.
Terima kasih. Kami menjadi ahli waris dalam kerajaan oleh kuasa-Mu kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Lebih lagi ya Tuhan Yesus memuji kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin saudara. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau memberikan kami kuasa Tuhan untuk tetap berjalan mengiring Engkau sampai kesudahannya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat tanganmu, tepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat tanganmu saudara, lambaikan buat Tuhan, sebab Dia yang layak dimuliakan, ditinggikan pada malam hari ini. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, oh haleluya, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah, Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah, Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita pada malam hari ini karena Engkaulah sukacita yang sejati dalam. Terima kasih Bapa yang bahwa hidup kami. Biar lewat firman yang kami dengar dan mengubah setiap hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Kedatangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan malam hari ini, hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
segalanya bagi kami Tuhan. Engkau berharga dalam hidup kami. Lebih dari segalanya Engkau Yesus jadi bagian kami Tuhan. Tidak ada yang kami ingini di muka bumi ini. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang menjadi bagian kami. Yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Yang tidak pernah tergantikan oleh situasi apapun Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan beroleh kekuatan yang baru. Kami akan beroleh semangat, sukacita di dalam Engkau. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, perkenankan kami membuka hati telinga kami untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memahami akan firman-Mu, dan dengan tulus hati sesudah kami memahami, melaksanakan lewat kehidupan kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, demikian juga mengurapi hamba-Mu, sehingga kami boleh mendengar apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan surat yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal
imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, itu adalah surat dari Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Pergamus. Nah, kota Pergamus pada waktu itu adalah pusat penyembahan kepada kaisar. Nah, itu sebabnya di kota itu ada kuil yang sangat besar, tempat kaisar itu disembah. Dan kuil itu didirikan ya di atas pegunungan, sehingga letak daripada kuil itu ya dari tanah biasa yang kita injak itu kira-kira 240 meter tingginya. Jadi sangat tinggi sekali, dan disitulah pusat penyembahan kepada dewa Zeus. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau mereka masuk ke dalam kuil itu, ternyata di dalam kuil itu banyak sekali ular-ularnya. Dan mereka ketika datang untuk mempersembahkan persembahan kepada dewa Zeus, ular-ular itu keluar dan menggigit mereka. Dan mereka mengimani apabila mereka sedang sakit dan digigit ular itu, maka mereka langsung sembuh. Nah, itulah keadaan kota Pergamus pada waktu itu. Nah, kota ini, saudara-saudara, pada waktu itu merupakan ibu kota Asia pada zaman pemerintahan Romawi. Nah, itu sebabnya kota ini menjadi kota pusat pemerintahan yang sangat ramai sekali. Nah, kita akan mempelajari beberapa perkara lewat jemaat Pergamus ini. Karena ke-7 surat yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 kepada 7 jemaat, itu menggambarkan keadaan gereja-gereja di seluruh dunia, yaitu keadaan gereja di akhir zaman. Nah, bagaimana keadaan gereja kita? Nah, tentu kita harus membaca ke-7 surat itu semuanya. Dan sekarang kita akan renungkan bagaimana keadaan jemaat Pergamus dan bagaimana teguran yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat dulu teguran untuk jemaat di kota Pergamus ini, saudara-saudara. Pada ayat 14 dan 15 tadi jelas, saudara-saudara, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Nah, saudaraku, ini peringatan dan teguran supaya seluruh jemaat di kota Pergamus ini tidak mengikuti pengajaran yang sesat. Karena itu tema yang saya berikan untuk firman ini adalah hati-hati terhadap ajaran yang sesat. Saudaraku, kita menemukan di dalam ayat ini tokoh yang bernama Bileam.
Ya, siapa itu Bileam? Bileam sebetulnya adalah seorang nabi Allah. Tetapi sayangnya dia mata duitan, saudara-saudara. Nah, dia disuruh oleh Raja Moab yang bernama Balak, saudara-saudara. Balak ini meminta supaya Bileam mengutuki Israel, menyumpahi Israel. Ya, dan untuk itu Raja Balak ini menyediakan upah dalam jumlah yang sangat besar. Dan Bileam ternyata menyetujui apa yang diminta oleh Raja Balak ini, saudara-saudara. Tetapi ingat, Tuhan Yesus Kristus yang empunya gereja tidak tinggal diam, saudara-saudara. Itu sebabnya Roh Allah mengendalikan mulut daripada Bileam. Sehingga apa yang terjadi? Mulutnya daripada Bileam ini tidak dapat mengutuki, tidak dapat menyumpahi bangsa Israel, tetapi malah kebalikannya. Mulut daripada Bileam ini mengucapkan berkat, mengucapkan berkat untuk Israel. Nah, saudaraku, jadi luar biasa dahsyat sekali. Tuhan tidak pernah tinggal diam apabila umatnya, apabila gerejanya, apabila orang-orang percaya itu dikutuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Nah, sayangnya demi upah, saudara-saudara, ini Bileam tetap menuruti keinginan Raja Balak untuk selanjutnya. Ya, Raja Balak meminta supaya Bileam ini menjatuhkan orang Israel dengan cara bagaimana? Dengan cara memasukkan perempuan-perempuan Midian ke dalam perkemahan orang-orang Israel. Lalu apa akibatnya? Terjadilah perkawinan beda agama, istilahnya perkawinan campur, saudara-saudara. Ya, jadi perkawinan campur ini bukan berarti beda suku atau beda bangsa, tetapi perkawinan yang beda agama. Nah, kaum Israel ini akhirnya berubah setia kepada Allah karena mereka ikut menyembah kepada dewa Baal Peor, yaitu dewanya dari perempuan-perempuan Midian ini, saudara-saudara, bahkan makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, karena perempuan-perempuan Midian ini yang mereka kawini itu, mereka menyembah kepada Baal Peor dan mereka juga makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, saudaraku, dari keterangan tadi, Bileam telah menyesatkan Israel dengan 3 hal. Ya, yang pertama, Israel menjadi penganut sifat Bileam yang mata duitan. Artinya selalu menuntut upah dalam melakukan pekerjaan apapun, termasuk di dalam pelayanan. Nah, tadi saya katakan bahwa gereja-gereja di dalam Wahyu 2 dan 3 ini menggambarkan keadaan gereja pada masa kini. Bagaimana saya dan saudara, khususnya para pelayan-pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani dengan tulus hati berdasarkan kasih agape, saudara-saudara, kita tidak menuntut balas materi apapun. Karena Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti memberkati kita. Tetapi itu bukan tujuan kita. Itu bukan yang kita tuntut, saudara-saudara. Namun sayang, masih banyak para pelayan yang mau melakukan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan, tetapi menuntut upah. Bahkan banyak gereja-gereja ya mengiming-imingi kepada pelayan-pelayan yang sudah settle di satu gereja dengan mengatakan, kau dibayar berapa, dikasih PK berapa di gerejamu. Kalau kamu pindah di gereja saya akan kasih 2 kali lebih banyak. Dan akhirnya terjadi perpindahan tempat pelayanan. Ini tidak betul, saudara-saudara. Kita mesti koreksi diri kita. Kita bertobat, jangan sampai ikuti apa yang Bileam ajarkan. Yang kedua, Bileam mengajarkan bahwa Israel boleh melakukan perkawinan campur. Yaitu antara orang-orang Kristen dengan orang-orang yang beragama lain. Pada zaman Bileam itu, yaitu umat Israel yang menyembah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah Israel. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub boleh kawin
dengan para penyembah-penyembah dewa-dewa, penyembah berhala dari bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Dan ajaran itu dituruti oleh orang-orang sampai hari ini. Merasa mereka tidak berdosa walaupun mereka menikah bukan dengan yang seiman. Ini tidak boleh terjadi di dalam gereja. Apalagi para orang tua harus mengarahkan anaknya, jangan sampai anaknya melakukan perkawinan campuran. Yang pada hakikatnya dasar perkawinan campuran itu adalah materi juga, saudara-saudara. Ya, jangan sampai karena materi kemudian anak kita itu akhirnya tidak lagi menepati aturan agama secara baik dan benar. Yang ketiga, saudara-saudara, Bileam ini ya sudah mengajarkan kepada Israel sehingga terjadilah dua perkara. Yang pertama, Israel telah berubah setia, tidak lagi setia menyembah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah melepaskan mereka dari negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan, tetapi mereka kemudian sudah menyembah kepada berhala. Jadi yang pertama kali telah berubah setia, yang kedua menyembah berhala. Nah, hal tersebut harus kita renungkan, saudara-saudara. Apabila kita ingin mempersembahkan yang terbaik bagi yang tertinggi, yaitu bagi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus menjauhkan diri ya dari tiga perkara tadi. Yang pertama, jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan karena upah. Yang kedua, jangan sampai kita melaksanakan pernikahan campur. Yang ketiga, jangan sampai kita menyembah berhala, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih. Kemudian berikutnya, teguran Allah kepada gereja yang ada di Pergamus ini adalah karena mereka mengikuti ajaran Nikolaus. Itu pada ayat yang ke-15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, apa pula ini, saudara-saudara? Ajaran Nikolaus ini, saudara-saudara, yaitu pengikut pemurtatan yang tidak menuruti firman Tuhan, dan ini sangat dibenci oleh Tuhan, saudara-saudara. Nikolaus ini mengajarkan bahwa mereka boleh mentolerir budaya apapun juga, termasuk tradisi, kebiasaan, paganisme, saudara-saudara. Apa artinya ini? Mereka boleh makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu berupa makanan. Makanan sudah dipersembahkan kepada berhala ini, mereka boleh makan. Itu ajaran paganisme. Mereka boleh mengadakan perjinahan, penyembahan berhala, pergi ke dukun, melakukan okultisme dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, apakah ini ada pada masa kini? Ada, saudara-saudara. Ada beberapa suku tertentu di Indonesia yang mayoritas Kristen, saudara-saudara, itu mereka menganggap bahwa tradisi itu lebih utama daripada firman. Itu tidak betul, saudara-saudara. Yang betul adalah firman Tuhan itu harus menerangi tradisi, harus menerangi budaya. Kalau tradisi itu sesuai dengan firman, mendukung firman, please silakan lakukan karena itu baik. Demikian juga kebudayaan. Tetapi kalau tradisi itu, kebudayaan itu bertentangan dengan firman, kita harus dengan rendah hati kita mau meninggalkan itu. Kita lebih menjunjung tinggi firman Allah daripada tradisi, termasuk budaya dan kebiasaan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa akhirnya? Terjadilah perpecahan di dalam gereja Pergamus ini. Dan sayangnya ternyata mayoritas banyak malah yang mendukung mereka yang tidak bertobat, yang akhirnya gereja itu akhirnya pecah sehingga mereka menyendiri, bergabung dalam satu kelompok sendiri. Nah, saudaraku, apa yang terjadi di akhir zaman ini? Ada beberapa yang akhirnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin gereja, lalu menyeret, mempengaruhi kepada anggota jemaat lain, lalu mereka mendirikan gereja yang baru. Mestinya orang-orang yang tidak setuju memberontak kepada pemimpin gereja ini, malah saudara jangan sampai mengikutinya ya, lalu menjadi umat mereka, tetapi kita harus mendoakan supaya orang tersebut bertobat dan merendahkan diri, menghargai pemimpin yang telah diangkat oleh Tuhan. Nah, saudaraku,
Kemudian yang berikutnya, bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat di kota Pergamus. Pada ayat 12, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apa ini artinya, saudara-saudara? Rasul Yohanes melihat pedang yang tajam dan bermata dua. Ini keluar dari mulut Yesus. Berarti firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus itu sebagai firman yang tajam, yang bisa menusuk hati manusia dan amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, bahkan sendi-sendi dan sumsum. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin firman itu menemplak kepada kita, kita harus sadar dan kita harus bertobat, saudara-saudara. Sekaligus firman Tuhan yang laksana pedang itu memisahkan orang yang benar dan orang yang fasik, memisahkan domba dan memisahkan kambing, memisahkan gandum dan lalang, bahkan kehidupan dan kematian. Itulah arti firman Tuhan yang tadi dikatakan seperti pedang yang tajam dan bermata dua. Haleluya. Berikutnya, saudara-saudara, penyebab apa sih yang menjadikan jemaat Pergamus ini menjadi pengikut Bileam dan juga pengikut Nikolaus? Pertama-tama, karena kebutuhan ekonomi, saudara-saudara, ya, menjadikan orang Pergamus ini hanya memikirkan bagaimana mendapat uang. Hal ini mengakibatkan mereka melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan apapun, motivasinya selalu supaya nanti mendapatkan uang. Nah, memang saudara-saudara, tidak dipungkiri, uang itu berguna bagi kita. Kita butuh uang, tetapi bukan itu tujuan utama hidup kita. Tuhan Yesus berjanji, ya, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang yang justru malah mengincar sekaliannya itu sebagai bonus, itu yang dikejar nomor satu, dia tidak memikirkan yang pertama. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu kita utamakan, masa Tuhan tutup mata membiarkan kita miskin? Tentu tidak akan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kedua, mereka jatuh dalam dosa dari Bileam dan Nikolaus karena materi, karena pangkat, karena mengharapkan masa depan yang baik, ya. Nah, saudaraku, itu sebabnya jemaat-jemaat ada yang menikah dengan orang-orang yang tidak seiman, ya. Kan mengharapkan materi, mengharapkan jenjang pangkat yang lebih tinggi dan dihormati, ya, masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. Nah, penyakit kompromi ini biasanya akarnya adalah materialisme. Nah, karena ketidakpuasan ini tentang hal-hal yang mereka alami sehari-hari dalam bidang keuangan, akhirnya mereka berbuat dosa seperti diajarkan oleh Bileam, termasuk Nikolaus juga. Yang ketiga, saudara-saudara, karena ketidakpuasan dan kekecewaan, maka ada sekelompok jemaat yang menentang kebijakan pemimpin gereja. Lalu apa akibatnya? Mereka ini mendirikan kelompok-kelompok yang baru. Dan sayangnya jemaat-jemaat yang lain mengikuti langkah yang tidak benar ini. Nah, saudaraku, kita berdoa supaya gereja kita jangan sampai mengikuti pengajaran daripada Bileam dan pengajaran daripada Nikolaus. Itu keberatan daripada Tuhan yang Tuhan beritakan lewat firman pada jemaat yang ada di Pergamus, termasuk saya dan saudara, ya. Karena apa? Dalam ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini firman tidak semata-mata ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Pergamus, tetapi kepada semua orang. Karena tadi dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya bertelinga, saudara bertelinga. Itu sebabnya ini firman untuk saya dan untuk saudara. Sebagai penutup, saudara-saudara, firman ini ditutup dengan janji bahwa siapa yang menang, kepadanya akan diberikan mana dan batu putih.
Mana itu kalau kita ingat perjalanan Israel meninggalkan Mesir ke negeri perjanjian, mereka dikasih makanan oleh Tuhan. Roti yang turun dari langit itu merupakan mana adanya sebagai bahan dasar untuk membuat roti. Dan Tuhan juga mengirimkan burung-burung puyuh sebagai lauk pauknya. Artinya Tuhan mencukupkan mereka sampai mereka memasuki negeri Kanaan. Demikian juga dari kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, kita bertobat menjadi anak Tuhan. Sampai nanti masuk ke dalam kekekalan, Tuhan pasti memelihara saya. Tuhan memberikan mana kepada kita. Dan batu putih, di mana di atas batu ini, saudara-saudara, itu nama kita dengan nama yang baru, itu ditulis di atasnya. Jadi nanti saudara akan mendapatkan nama yang baru. Bukan nama yang sekarang, tapi nama yang baru. Dan yang memberi nama itu Tuhan Yesus Kristus langsung sendiri. Ini nama yang sangat luar biasa. Ini yang sangat memberikan damai sejahtera, kesejahteraan secara batin, kekuatan rohani yang luar biasa. Dan itu terjadi nanti ketika kita menjadi orang yang pemenang. Itu sebabnya biarlah kita menjadi pemenang, artinya tidak terlibat di dalam pengajaran Bileam dan Nikolaus. Berbahagialah saudara yang mendengar ini firman, terutama yang melakukan dengan segenap hati. Amin. Nah, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya minta kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saatnya setelah kami mendengar firman, kami melihat diri kami masing-masing. Terutama kami sebagai para pelayan-pelayan, mulai dari pelayan altar, demikian juga para asyur, bahkan para pejabat gereja. Ajarkan kami melayani dengan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu sebagai upahnya. Dan memang kalau kami melayani dengan tulus ikhlas, Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Itu sebabnya kami mau belajar tentang firman-Mu. Bukan materi, bukan upah sebagai tujuan kami melayani. Tetapi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami supaya menjadi berguna di dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Demikian juga ajarkan bagi kami, supaya kami benar-benar menuruti akan firman-Mu, kami bahkan generasi keturunan kami, kiranya tidak akan mengadakan kawin percampuran dengan orang-orang yang tidak seiman. Karena apa yang terjadi kalau terang itu bercampur dengan kegelapan, tidak akan bisa bersatu dan tidak akan ada damai sejahtera kerukunan di dalamnya. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami mendengar. Demikian juga jangan sampai kami masuk di dalam penyembahan berhala, okultisme, ya, pergi ke dukun-dukun dan sebagainya. Ajar kami hanya datang kepada Tuhan sebagai penolong dan pelindung kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi hidup kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan. Biar firman ini Tuhan Yesus mengubah hidup kami. Di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan membahan upaya yang harum di hadapan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan dengan sungguh lagi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Baik, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.